Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya ingin memperlihatkan bagaimana saya merestorasi golok yang sudah karatan sampai tajam kembali. Berikut adalah perlengkapan yang perlu kita siapkan: gerinda tangan, kertas amplas, batu asah dan alat stropping, penghilang karat, air sabun, golok tentunya, kopi tubruk atau sesuai selera. Ini goloknya golok kerja punya orang lain, bukan punya saya. Saya hanya dititipkan untuk mengasahnya saja dan merestorasinya atau menghilangkan karatnya. Tapi alhamdulillah karatnya tidak terlalu tebal. Yang pertama saya lakukan adalah menyemprotkan golok dengan WD-40 atau penghilang karat yang lain. Jangan terlalu banyak, tapi harus rata. Lalu kita diamkan selama sekitar 15 menit. Itulah pentingnya kopi itu. Di sini saya menggunakan pad amplas ukuran P80 dengan gerinda tangan, atau bisa menggunakan mesin poles yang lain. Saat penggunaan gerinda, mesin gerinda tangan ini jangan terlalu kita tekan karena bisa mengakibatkan bilahnya patah. Setelah ukuran P80 kita lanjut ke P120. Setelah itu saya menggunakan kertas amplas yang hitam. Saya gunakan grade 1000 dan 1200. Amplas lembaran yang saya gunting dan ditempelkan pada pad yang memiliki velcro. Grade-nya 1000 dan 1200. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar. Ini bilahnya. Tadi hasilnya seperti ini, karatnya sudah hilang. Nah, ini batu asahnya. Kira-kira grade-nya grade 500-600 ya, yang pertama ini. Nah, sebelum kita pakai harus kita rendam dulu. Nah, sampai gelembungnya itu hilang. Dia mengeluarkan gelembung dari pori-porinya itu. Nah, kita diamkan sekitar 15-20 menit. Kita lanjut minum kopi lagi. Setelah selesai, setelah gelembungnya hilang sekitar 20 menit, kita mulai mengasah. Semprotkan dulu atau siramkan air sabun yang tadi kita persiapkan, fungsinya sebagai pelumasnya. Saya mengasah menggunakan kemiringan sekitar 15 atau 25 derajat. Kita perhatikan apakah burnya sudah keluar atau belum. Jadi ketika kita mengasah bagian sebelah kiri, nanti burnya akan berada di sebelah kanan. Nah, kalau sudah ada, kita balik bilahnya ke
kita mulai mengasah yang sebelah kanan. Nah, kita ini mengasah sampai burnya itu betul-betul ada di tengah. Kita rasakan saja pakai jari. Kita harus benar-benar rasakan burnya harus betul-betul ada di tengah. Setelah itu kita lanjut ke grid selanjutnya. Gridnya lebih halus. Ini gridnya sekitar 800 atau 900 ya, karena pabrikan tidak ada capnya, tidak ada keterangannya grid berapa. Tapi kita bisa rasakan feeling pakai tangan ini grid berapa gitu. Nah, setelah itu kita tes dulu ini apakah sudah tajam apa belum, karena memang harusnya dari grid pertama yang tadi kita pakai harusnya saya lupa untuk ngetesnya ya. Nah, ini udah tajam tapi tidak terlalu halus. Kita ganti lagi ke batu asa selanjutnya atau grid selanjutnya. Ini batu asa alam, kira-kira gridnya grid 1000, makin halus lagi. Ini tidak perlu kita rendam karena tidak ada pori-porinya. Langsung kita beri air sabun lagi untuk mengemasnya dan kita mulai mengasah. Semakin halus gridnya, tekanan kita pada bilah itu semakin pelan atau semakin tidak ditekan gitu. Kita tes lagi bilahnya apakah semakin halus tajamnya. Nah, ini saya menggunakan kertas amplas ukuran 1200. Jadi kertasnya saya tempel di batu atau di balok yang datar ya, tidak boleh bergelombang. Jadi kertas amplasnya saya tempel dan saya jadi gunakan sebagai media asah. Ini semakin lembut lagi, jadi microburnya nanti bakalan kena ya, jadi semakin halus lagi. Nah, yang terakhir ini saya menggunakan batu asah grid 6000. Sebetulnya kalau gridnya itu tidak loncat-loncat semakin bagus ya, jadi 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 itu lebih bagus. Saya ini terlalu loncat-loncat jauh batunya, tapi ya memang baru ada yang ini batu asahnya.
Jadi saya tidak menekan bilah, hanya menstabilkan gerakan saya saja. Nah, ini saya ngambil tipis pun dia sudah dapat ya. Udah halus, tapi ada beberapa rompang, ada 2 rompang yang itu sangat dalam sekali, saya belum bisa untuk menghilangkannya karena harus menggerus banyak sekali, harus menggunakan mesin gerindra meja atau gerindra tangan. Tapi sayang bilahnya nanti terlalu banyak bahan yang terambil. Jadi ini dia bilahnya. Saya menggunakan alat stropping yang saya buat sendiri dari balok. Ini kain jeans dan ini kulit domba. Jadi saya tempelkan di media balok. Saya menggunakan batu hijau atau langsol. Kita gunakan di alat stropping jeans. Nah, kita gosokkan seperti ini sampai rata. Ini yang terakhir untuk polis dan untuk menghilangkan bur atau microbur yang ada di bilah. من الآمن
besar sekali rompangnya itu. Kalau teman-teman ada yang bisa mengatasinya, tolong share sama saya ya, kita berbagi ilmu. Jadi hasilnya tidak terlalu halus. Kita tes pada kertas, ini sudah tajam, tapi ya karena rompang itu jadi tidak terlalu halus. Kalau tidak ada rompangnya ini bisa dipakai sembelih menurut saya, cuman karena ada rompangnya itu jadi nggak bisa ya kita pakai sembelih. Nah di depan juga ada sedikit rompang, jadi agak macet pas kita slice. Ada dua ya di sini, bagian yang besarnya, di sini yang kecil. Kalau teman-teman ada cara atau tutorial untuk menghilangkan rompang pada bilah dengan tidak terlalu memakan banyak bilahnya, tolong di share ya di komentar. Oke, sekian guys, terima kasih banyak ya sudah mampir ke video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.